Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas B yang beranggotakan saya Syahrani Meila Inayah, NPM 122180125 beserta rekan saya. Saya Tiara Salsabila Safa dengan NIM 122180122. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem rantai pasok, jaringan rantai pasok dari produk Springbed, studi kasus PT Masindo Sinar Pratama, Kota Manado. Ini merupakan perusahaan dan juga logo dari PT Masindo Sinar Pratama, Kota Manado. Untuk gambaran umumnya, yaitu bahwa PT Masindo Sinar Pratama merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan perabot rumah tangga, yaitu dengan memproduksi kasur pegas atau spring bed, busa, dan kursi, serta menjual perabot rumah tangga. Ini merupakan lokasi dari PT Masindo Sinar Pratama, Kota Manado. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, untuk sejarah dari PT Masindo Sinar Pratama ini, yaitu pada tahun 1983, PT Masindo Sinar Pratama didirikan oleh sepasang suami istri bernama William Messi, yang saat ini kira-kira sudah beroperasi 38 tahun dengan sejumlah tenaga kerja lebih dari 2.000. Kemudian pada tahun 2011, PT Masindo Sinar Pratama ini, dia mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai The Best Bedding, kemudian The Best Bedding Design, dan juga The Best Bedding Comfort. Pada tahun 2012, PT Masindo Sinar Pratama ini juga memperoleh penghargaan sebagai The Best Innovation in Marketing dan The Best in Experiential Marketing. Selanjutnya, pada tahun 2013, PT Masindo Sinar Pratama melalui brandnya yang bernama Comforta berhasil membawa pulang 4 penghargaan sekaligus dari tabloid Bintang Home. Pada tahun 2014, mereka dengan brandnya Comforta itu berhasil kembali memperoleh penghargaan yaitu sebagai The Best Bedding Design dan juga memperoleh penghargaan rekor muri dunia. Lalu untuk pada tahun 2015 mereka mendapatkan penghargaan melalui merek spring bed miliknya yaitu Comforta, dianugerahi penghargaan yaitu Top Brand Awards dan ISCA atau Indonesian Consumer Satisfaction Award. Kemudian pada tahun 2016 mereka kembali memperoleh penghargaan yaitu The Most Creative Companies pada tahun 2016. Ini merupakan visi dan misi dari perusahaan. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam produksi perabotan rumah tangga dan mampu memberikan produk terbaik tanpa meninggalkan nilai positif yang telah ditetapkan perusahaan ini. Kemudian visi yang kedua yaitu menjadi di tahun 2021. Selanjutnya untuk misi dari perusahaan yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga di masyarakat dengan integritas, mutu terbaik, dan juga peningkatan yang berkesinambungan. Ini merupakan produk yang dihasilkan dari PT Masindo Sinar Pratama sendiri, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka memproduksi busa, kemudian ada kursi plastik, dan juga spring bed. Nah, pada studi kasus ini kami memfokuskan produknya itu spring bed yang bermerek Comforta, di mana untuk Comforta sendiri dia memiliki desain dan teknologi terbaru. Kemudian mereka mengusung tema more modern, more comfort, easier to choose, di mana Comforta sendiri sudah hadir untuk meramaikan pasar bedding di Indonesia dan juga mereka itu sudah dianggap bahwa merupakan merek spring bed yang terbagus di Indonesia. Kemudian untuk Comforta sendiri sangat nyaman untuk digunakan tidur dan juga sangat sehat. Comforta sendiri memiliki 3 ketebalan, yaitu empuk, sedang, dan juga keras. Dan juga mereka memiliki 3 kemewahan yang terdiri dari Luxury Series, kemudian ada Perfect Series, dan juga Super Dream Series. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Comforta ini hadir dengan teknologi terbaru. Misalkan, pada Pocket Spring Teknologi, ini membuat kasur terasa menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan anti guncangan. Kemudian, untuk Side Advance, dia juga membantu menambah kekuatan serta kenyamanan. Serta ada juga dari segi side support-nya, yaitu terdiri dari rangkaian kawat baja yang berfungsi untuk memperkuat setiap sisi kasur agar usia dari kasur ini tahan lama. Lalu untuk flip free, ini memudahkan konsumen agar tidak perlu membalik atau memutar kasur agar terasa lebih praktis. Jadi dia sudah auto. Lalu untuk Comforta ini juga disempurnakan dengan teknologi couple comfort. Selanjutnya ini merupakan deskripsi proses produksi yaitu mengenai lokasi supplier, di mana PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado ini pada aliran materialnya melakukan pemesanan bahan baku dari supplier di luar negeri yang kemudian dikirim ke perusahaan untuk diproduksi. Kemudian dilakukan pendistribusian ke retailer center yang melakukan pemesanan dijual ke konsumen.
Kemudian untuk proses produksi sendiri, untuk lokasi fasilitas produksi, yaitu untuk PT Masindo Sinar Pratama ini memiliki beberapa dealer yang tersebar di Indonesia. Kemudian oleh rekan saya. Selanjutnya untuk dealer sendiri, yang tersebar itu ada sebanyak 1.200 dealer di seluruh kota Indonesia dengan sistem modern market dan juga online marketplace. Dan juga sudah terkemuka di Indonesia dan juga di mancanegara, di mana dealer sendiri merupakan suatu orang atau perusahaan yang mana dia akan membeli barang dari produsen atau distributor untuk nantinya dapat dijual kembali secara grosir dan juga eceran, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jaringan supply chain yang ada pada PT Masindo Sinar Pratama di Kota Manado. Dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana di sini ada supplier, kemudian ada PT Masindo sendiri, kemudian ada slip center, retailer, dan konsumen. Di mana jika dijelaskan lebih lanjut, maka terkait aliran material perusahaan ini, dia akan melakukan pemesanan bahan baku dari supplier yang ada di luar negeri. Nah, nantinya bahan baku ini akan dikirim ke perusahaan di PT Masindo Sinar Pratama Manado ini untuk dapat diproduksi dan kemudian akan didistribusikan melalui retailer dan juga slip center dengan melakukan pemesanan dan juga selanjutnya akan dijual kepada konsumen. Kemudian untuk waktu pengiriman produk sendiri kurang lebih dari PT Masindo ke slip center atau ke retailer itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian kualitas yang diterima pun dalam kondisi baik dan apabila terjadi kecacatan produk, maka perusahaan sendiri atau PT Masindo ini siap untuk bertanggung jawab dalam menggantinya. Kemudian adanya kesepakatan antara PT Masindo dan juga retailer ini dilakukan melalui komunikasi yang baik sehingga sampai saat ini mereka masih terus mengambil produk dari perusahaan. Selanjutnya untuk jaringan distribusi sendiri dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana jaringan distribusi yang digunakan pada PT Masindo Sinar Pratama ini yaitu Decentralized Distribution Center atau yang biasa disebut distribusi desentralisasi, di mana dalam jalur distribusi ini proses operasional akan disebar di berbagai lokasi cabang. Kenapa dia masuknya desentralisasi tidak sentral? Karena nantinya dari produk ini untuk ke konsumen sendiri dia melalui sebuah penghubung atau distributor seperti retailer dan juga slip center. Kemudian biasanya keputusan dalam jalur distribusi desentralisasi ini masih dapat dibuat secara terpusat dan diteruskan di seluruh jaringan, tapi seringkali adanya tingkat otonomi untuk dapat mengolah bisnis dengan keunikan mereka sendiri. Kemudian juga biasanya pada distribusi ini dia akan melibatkan pembelian persediaan dan juga adanya distribusi barang, termasuk beberapa otonomi strategis pada beberapa lokasi cabang dengan kantor pusat lainnya. Pada intinya, dibutuhkan cabang yang bersangkutan yang dapat memutuskan sendiri keadaan untuk nantinya didistribusikan kepada konsumen. Seperti itu. Maka dari itu, pada slide berikut ini, di mana PT Masindo Sinar Pratama Manado ini akan memberikan atau menaruh barangnya itu di gudang distributor yang nantinya akan dibagi lagi ke retailer dan juga slip center. Jadi nanti retailer dan slip center ini akan mengambil barang-barang itu bukan ke PT-nya tapi di gudang distributor. Kemudian akan dibagikan ke konsumen. Selanjutnya, untuk strategi distribusi yang dipakai di PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado ini, yaitu strategi distribusi warehousing. Kenapa yang dipakai warehousing? Karena memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk jaringan distribusi yang dipakai kan desentralisasi. Kebanyakan desentralisasi ini, nantinya untuk strategi distribusi yang dipakai warehousing. Jadi memang pada kenyataannya, jika desentralisasi, untuk strategi distribusinya yang dipakai akan warehousing. Di sini dapat kita lihat bahwa PT Masindo Sinar Pratama Manado ini akan memberikan produknya itu pada warehouse, kemudian dia akan menuju retailer dan juga slip center, dan nantinya akan dibagikan kepada konsumen. Next. Untuk warehouse sendiri, dia tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tapi juga nantinya di dalam warehouse ini akan dilakukan nilai tambah seperti pengepakan ulang atau penggabungan produk dan juga pelabelan. Karena warehouse di sini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi muatan dari pabrik menuju retailer maupun slip center. Jadi di warehouse ini nantinya sebelum dibagi ke retailer dan slip center,
dia akan dilakukan pengepakan dan penggabungan ulang untuk melakukan pemisahan produk. Seperti itu. Next. Kemudian untuk jaringan transportasi, untuk mode transportasi yang digunakan itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kapal dan juga ada pesawat. Nantinya penggunaan kapal dan pesawat ini, untuk pesawat sendiri dan kapal itu akan digunakan dari pengiriman bahan baku dari luar negeri menuju ke PT Masindo. Karena kan memang dari luar negeri tentunya membutuhkan jalur udara dan juga jalur laut. Kemudian untuk pengiriman barang yang berada di satu pulau itu biasanya menggunakan jalur darat seperti kereta api maupun truk. Kemudian selain untuk pengiriman bahan baku, pengiriman produk yang nantinya akan dilakukan di luar pulau pun juga akan menggunakan pesawat maupun kapal. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu bahwa PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado dalam melakukan jaringan supply chain melibatkan pihak supplier, slip center, kemudian retailer. Kemudian dalam jaringan distribusi yang digunakan pada PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado ini yaitu decentralized distribution center. Dalam jalur distribusi yang desentralisasi ini, proses operasional akan disebar di berbagai lokasi cabang. Pemilihan lokasi cabang dititik beratkan pada lokasi terdekat dengan pelanggan atau pasar yang potensial bagi perusahaan. Posisi cabang di sini akan lebih mandiri dan memiliki banyak peran, namun tidak akan serta-merta mengabaikan kantor dan juga gudang pusat. Kemudian strategi distribusi yang digunakan oleh PT Masindo Sinar Pratama Kota Manado ini yaitu warehousing, di mana warehousing memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi muatan dari pabrik menuju retailer maupun slip center sebelum akhirnya diterima oleh konsumen. Kemudian untuk metode transportasinya sendiri digunakan menggunakan jalur laut berupa kapal, jalur udara berupa pesawat, jalur darat berupa kereta api dan juga truk. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.